Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, adakah yang masih ingat kemarin pelajarannya membahas tentang apa? Tentang wudu. Tentang wudu, tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kemarin kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Apakah ada yang masih ingat? Masih. Coba apa salah satu yang membatalkan wudu? Kentut. Salah satunya lagi selain kentut apa? Tidur. Nah, masih ingat ya hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi nanti kalau misal udah wudu, mau ngaji, mau sholat, kok tiba-tiba kentut, harus ibu. Nah, paham ya? Dipraktekkan enggak di rumah? Praktek. Nah, sekarang kita mau membahas tentang mengenal tata cara sholat 5 waktu. Sholat enggak? Benar. Ya, benar. Sholat 5 waktu ada apa aja? Sholat 5 waktu ini apa aja? Dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat yang wajib dikerjakan dalam satu hari satu malam ada 5, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sekarang kita mulai dari yang pertama, sholat subuh ya. Sholat itu kan merupakan rukun Islam yang kedua ya. Sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi syaratnya orang Islam itu berarti diwajibkan sholat. Nah, sholat yang pertama yaitu sholat subuh. Sholat subuh itu waktunya kapan? Tahu nggak? Sebelum matahari terbit. Sholat subuh itu waktunya dimulai sejak terbitnya fajar hingga sebelum matahari terbit. Jadi waktunya tuh masih gelap-gelap sampai agak terang sebelum matahari terbit ya. Sholat subuh enggak? Sholat subuh iya, besok mulai kalau sudah mempelajari sholat subuh besok harus dipraktekkan ya. Sholat subuh ada 2 rakaat. Nah, sholat subuh ada 2 rakaat. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Rukun-rukun wajib yang dilaksanakan saat sholat. Yang pertama adalah niat. Sebelum melakukan sesuatu harus niat. Sholat juga harus wajib niat. Rukun wajib saat sholat yang pertama niat. Niat sholat subuh bagaimana? Bentar ya, nanti diikutin ya. Dengarkan dulu ya. Niat sholat subuh. Usolli fardhos subhi rok'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau mampu berdiri, sholat itu wajib dilaksanakan sambil berdiri. Kalau misalnya lagi sakit, kepalanya pusing, tidak mampu berdiri, kalau berdiri nanti takut jatuh, berarti kan masuk dalam kategori tidak mampu berdiri, maka saat sholat boleh sambil duduk. Tapi kalau masih mampu berdiri maka wajib berdiri. Oke, yang ketiga takbiratul ihram, yaitu setelah niat berdiri lanjut takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu gimana? Allahu Akbar. Nah, itu adalah takbiratul ihram.
Rom. Yang ketiga, yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surat Al-Fatihah dalam sholat itu merupakan rukun wajib sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Rakaat pertama tadi setelah membaca Al-Fatihah kan membaca surah pendek disunahkan. Nah itu langsung ruku, kemudian sujud. Untuk rakaat kedua setelah kita bangun dari ruku itu dianjurkan membaca doa kunut. Ada yang tahu doa kunut? Tidak. Nah, doa kunut itu seperti ini. Allahumma hdini fiman hadait. Ini dibaca setelah bangun dari ruku. Sami'allahu kan ruku seperti ini. Sami'allahu liman hamidah. Nah, habis baca itu langsung baca doaku. Allahumma hdini fiman hadait. Tangannya sambil Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait dan sebagainya. Nanti dihafalkan di rumah ya. Nah, udah paham kan tadi rukun-rukunnya sholat? Sholat dalam satu hari satu malam ada berapa? 5. Sholat itu ada 5 waktu yang diwajibkan. Nomor 1 subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Nah, Mas Radit mau bertanya apa? Dalam sholat subuh tadi kan ada doa kunutnya. Ya, Apakah di sholat fardu ada juga doa kunutnya? Oh, maksudnya di sholat fardu yang lain apakah ada doa kunut itu? Ya. Nah, kunut hanya dibaca saat sholat subuh dan itu pada rakaat kedua. Nah, sholat subuh ada 2 rakaat. Yang pertama dan kedua. Yang kedua ini setelah rukuk tadi kunutnya dibaca. Kalau di sholat fardu lain tidak ada membaca doa kunut. Nah, doa kunutnya tadi seperti ini. Besok kita pelajari dan dihafalkan di rumah ya. Sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Jadi tadi setelah kemarin kita membahas tentang wudhu, terus yang hal-hal yang membatalkan wudhu, hari ini kita membahas tentang sholat ya. Karena wudhu merupakan apa? Hal yang perlu dilakukan dan diwajibkan sebelum melaksanakan sholat. Sholat tanpa wudhu tidak boleh ya. Karena wudhu adalah untuk membersihkan badan dari hadas-hadas kecil sebelum sholat. Kemudian sholat juga harus dalam keadaan suci. Tidak boleh kalau badannya kotor, bajunya kotor, langsung sholat tidak boleh. Harus dibersihkan dulu, wudhu dulu, baru boleh melaksanakan sholat. Paham ya? Paham. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.